Selamat datang di podcast Obrolan Ringan Makna Mendalam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema apakah makam Sunan Ampel termasuk dakwah jika ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita mulai dari Kak Anissa dulu ya. Menurut Kak Anissa, kajian ontologi, apakah makam Sunan Ampel termasuk dakwah? Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Vivin karena telah menjadikan saya narasumber dalam podcast kali ini. Dalam kajian ontologi tersebut, kita membahas hakikat keberadaan sesuatu. Makam Sunan Ampel itu hanya secara fisik yang menjadi tempat peristirahatan seorang wali. Namun, secara maknawi, makam tersebut mempresentasikan beberapa hal. Yang pertama, jejak perjuangan dakwah dan simbol keteladanan ulama dan identitas secara penyebaran Islam di Nusantara. Makam Sunan Ampel bukan objek dakwah verbal, tetapi ia menjadi sarana dakwah simbolik. Keberadaannya mengingatkan ulama pada nilai tauhid, perjuangan, dan akhlak. Jadi secara ontologis, makam Sunan Ampel itu tetap memiliki nilai dakwah ya? Ya, betul sekali. Selama makam dipahami sebagai pengingat nilai Islam, bukan objek yang disakralkan secara berlebihan, maka ia sah sebagai media dakwah kultural. Baik, lanjut ke Kak Zia. Kalau dari segi epistemologi, bagaimana makam Sunan Ampel memberi pengetahuan dakwah? Nah, menurut saya epistemologi berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh itu, di mana makam Sunan Ampel memberikan pengetahuan melalui 3 cara, yaitu sejarah, tradisi lisan, dan refleksi spiritual. Pengertian sejarah yaitu perjuangan Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam secara damai, dan yang kedua tradisi lisan sebagai kisah keteladanan wali. Yang ketiga refleksi spiritual yaitu kesadaran akan kematian dan kehidupan akhirat. Nah, peziarah itu tidak belajar lewat ceramah langsung, tetapi melalui kontemplasi dan pengalaman batin. Berarti makam menjadi media dakwah nonverbal? Ya, tepat sekali. Nah, dakwah ini termasuk bilhal, yaitu dakwah yang mempelajari melalui keadaan dan pengalaman. Baik, bagaimana dengan aspek aksiologi? Apa nilai dakwah dari makam Sunan Ampel? Oke, untuk aksiologi ini membahas nilai dan manfaat. Nilai dakwah dari makam Sunan Ampel itu ada beberapa hal. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita terhadap ulama dan menguatkan identitas Islam Nusantara dan menjelaskan tawaduk dan kesederhanaan. Ada satu lagi yaitu mendorong akhlak mulia dan spiritual. Namun, perlu ada pemahaman yang benar agar ziarah tidak bergeser menjadi praktik yang menyimpang dari tauhid. Berarti peran edukasi itu sangat penting ya? Nah, menurut saya itu sangat penting, di mana dakwah ini harus diarahkan kepada nilai dan bukan kemajuan di mana fisik makam. Kesimpulannya aksiologis itu yaitu media dakwah, pendidikan, spiritualitas, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat selama ziarah itu dilakukan sesuai akidah Islam. Berarti itu termasuk tanpa syirik melakukannya. Baik. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa makam Sunan Ampel jika ditinjau dari ontologis, epistemologi, dan aksiologi dapat menjadi media dakwah kultural dan simbolik selama dipahami dengan benar sesuai ajaran Islam. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparannya. Semoga podcast ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam filsafat dakwah. Bahasa tadi nih, saya menyimpulkan bahwa makam Sunan Ampel jika ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat menjadi media dakwah kultural dan simbolik selama dipahami dan benar sesuai ajaran Islam. Nah, Kak Anissa bisa menyimpulkan lagi? Sebagai penutup podcast kali ini, saat kita berziarah itu semoga ziarah dan perenungan kita di makam Sunan Ampel ini tidak hanya menjadi kunjungan ziarah saja, tetapi juga perjalanan batin. Dari Sunan Ampel sendiri, kita itu banyak sekali belajar tentang hakikat hidup, cara memperoleh ilmu dengan bijak, dan pentingnya mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga apa yang kita dengar dan renungkan hari ini dapat menguatkan iman dan memperbaiki akhlak dan menuntun langkah kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Baik, saya mau bertanya nih Kak. Saya kan pernah ke makam Sunan Ampel. Nah, di situ saya melihat dua laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, di situ kan dia ziarah. Apakah itu boleh dan bagaimana menurut Kak Anissa? Jadi dalam syariat Islam saja laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu sudah tidak diperbolehkan secara bersamaan. Betul sekali, mereka itu ke sana itu bertujuan baik untuk berziarah. Tapi kan secara syariat Islam tersebut, dalam syariat Islam hal tersebut itu sangat dilarang. Karena kenapa? Kita berada di tempat yang kita akan mendoakan seseorang leluhur atau kita akan mendoakan seorang wali, tapi dengan cara kita berkunjung itu dengan yang bukan mahram kita. Jadi itu adalah hal yang sangat salah sekali. Jadi kita itu bisa ke makam itu dengan keluarga ataupun dengan suami atau istri kita yang sudah menjadi mahram kita. Dan satu hal lagi, kita itu ke ziarah ke makam Sunan Ampel itu, kita itu harus bertujuan yang baik untuk mendoakan para wali. Dan kalau kita berziarah kepada makam leluhur kita, ya kita bertujuan untuk mendoakan tersebut, tidak bertujuan untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak baik tersebut. Oh, berarti itu tidak boleh Ya, tidak diperbolehkan. Baik. Oke, terima kasih kepada narasumber kita atas pemaparannya. Semoga podcast ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam kajian filsafat dakwah. Apa yang ada disampaikan? Baiklah, di sini saya sendiri dan Kak Anissa ingin mengucapkan terima kasih sekali karena sudah mengundang kita di acara podcast sore ini. Semoga apa yang tadi kita sampaikan dapat bermanfaat kepada diri kita sendiri dan orang lain. Baik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Obrolan Ringan Makna Mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.